Silahkan duduk, Bu. Makasih Bu. Ya. Ada yang bisa dibantu, Bu? Ini nah Bu, saya itu kemarin periksa hamil. Nah, ternyata hasil pemeriksaannya itu hasilnya Bu, positif. Yang apa? itu yang pemeriksaan HIV-nya positif. Nah, saya khawatir Bu, bagaimana nanti dengan bayi saya? Oh gitu. Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu, saya Bidan Nurul yang bertugas pada siang hari ini. Di sini nanti kita sharing aja berarti ya Bu ya. Nah, keluhan Ibu ini kemarin hasil lab. Iya Bu. Cek lab. Ya Bu, jadi usia kehamilannya berapa Bu? 5 bulan Bu. Oh 5 bulan. Ya, kemarin hasil laboratoriumnya ternyata positif ya HIV-nya. Iya. Suami sudah tahu? Sudah Bu, kemarin. Keluarga sudah tahu Bu. Sudah. Cuma Ibu nggak usah khawatir, kita akan melakukan penanganan bukan hanya pada saat nanti bayinya lahir, tapi pada saat memang ibu ini sedang hamil. Jadi penanganan ini kita harus lakukan di 1000 kehidupan anak pertama ya Bu ya. Jadi 1000 hari ini dimulai dari bayi ibu ini di dalam kandungan sampai nanti anaknya umur 2 tahun. Jadi bukan cukup dari nanti ibu hamil sampai 2 tahun, tapi seterusnya tetap dalam pemantauan. Cuman kita sementara fokus dulu di 1000 hari kehidupan pertama anak ibu. Begitu. Ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama memang adalah hal yang paling penting adalah masalah nutrisi. Nutrisi untuk anak ibu karena ibu ini menderita HIV. Gitu. Mungkin ibu agak cemas ya Bu ya karena kehamilannya ini ya Bu ya. Cemas ini merupakan hal yang wajar, cuman memang kita harus melakukan penanganan. Begitu ya Bu ya, semangat ya Bu. Oke, ada hal yang harus kita tetap lakukan. Yang pertama, ibu harus tetap semangat memberikan nutrisi untuk menunjang tumbuh kembang anaknya. Jadi ibu harus tetap semangat, kemudian untuk memberikan nutrisi karena yang penting adiknya ini sehat, jadi tumbuh kembangnya sesuai dengan masa pertumbuhan anaknya nanti. Gitu ya Bu ya. Terus habis itu nutrisi untuk anak ini nanti masalah ASI atau pasinya, jadi ibu ini boleh atau tidak menggunakan ASI, nanti ibu harus konsultasi lagi dengan dokter. Kalau ternyata memang boleh dengan ASI, ibu harus tetap semangat ASI saja. Jadi nggak boleh dicampur antara ASI dan susu formula. Kalau sudah dikasih ASI ya ibu harus fokus selama 6 bulan pertama, ibu harus kasih ASI saja. Kalau ternyata ibu mau kasih MPA PASI atau pendamping ASI ya nanti konsultasi juga dengan dokternya. Begitu ya Bu ya. Terus susu ini nggak boleh dicampur antara ASI dan pasinya ya Bu ya. Jadi antara susu formula dan ASI nggak boleh dicampur. Jadi kalau dari awal sudah konsekuen, jadi harus ASI terus gitu. Terus habis itu kalau misalnya ibu ingin ASI selama 6 bulan, ASI perah dapat dihangatkan. Ibu nanti dihangatkan boleh pakai mangkok, itu suhu 56, jadi bukan panas ya Bu ya airnya, tapi airnya hangat aja. Sekarang sudah ada yang modern juga penghangat ASI. Jadi ibu tinggal pencet aja atau putar aja, itu nanti bisa dihangatkan. Kemudian ibu harus rajin teratur minum ARV ya. Jadi nanti ada obat yang harus ibu minum setiap hari. Terus ARV ini harus direkomendasikan dan disarankan oleh dokter. Ibu sudah dapat obatnya? Iya. Tadi sudah dari dokter juga ya. Jadi dari dokter ya udah dapat. Terus kalau ibu dapat, kalau ibu mau pakai PASI atau susu formula tidak boleh sembarangan Bu. Karena memang anak ini susu formula biasanya ada cocok atau tidak cocok. Jadi PASI ini atau susu formula ini ada yang acceptable atau ada syaratnya itu. Yang pertama syaratnya acceptable atau bisa diterima. Kalau bisa diterima ini artinya nggak ada hambatan ibu dalam memilih alternatif. Jadi nggak usah takut. Oh anaknya ibunya HIV ya, jadi dikasihnya susu formula ya gitu. Jadi ibu harus kuat hatinya, jadi biar ibu juga tetap semangat ya. Terus yang kedua yaitu terlaksana. Jadi bukan cuma ibu saja PR-nya di sini,
Tapi suami ibu dan keluarga ibu juga dapat PR. Jadi biar pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memberikan nanti susu itu sama. Jadi ibunya tahu cara membuat susunya, bapaknya tahu, keluarganya, neneknya yang jaga juga tahu. Gitu ya. Terus yang ketiga, ada lagi affordable, jadi terjangkau. Memang kalau PASI ini harganya beda-beda ya. Jadi kalau saran saya ya nanti tetap konsultasi sama dokter dulu ASI atau enggak ya. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur PASI, ya memang PASI ini harganya memang relatif lebih mahal. Jadi harus dipersiapkan ya pastinya ya Bu ya, agar mampu menyiapkan dan membuat pilihan ASINya biar nggak keberatan jadi di tengah perjalanannya masalah dana gitu. Terus selanjutnya ada sustainable, yaitu berkesinambungan. Syaratnya adalah PASI ini makanan pengganti yang diberikan atau susu formulanya ini setiap hari harus segar, nggak boleh misalnya sudah 5 jam dibikin ternyata nggak habis diminumkan lagi, nggak boleh ya Bu ya. Jadi karena memang ini nggak bisa tahan lama, jadi harus segera dihabiskan gitu. Terus juga harus yang safe. Safe itu artinya aman. Aman itu bersih dan berkualitas. Jadi ibu harus menjaga pemilihan ASI ataupun PASInya nanti pada saat anak sudah makan. Jadi harus tempatnya yang bersih, pengganti alatnya yang higienis, tetap nutrisinya juga dijaga. Begitu ya. Terus untuk pasteurisasi flash atau itu masalah berkaitan dengan pemberian ASI, misalnya ibu nanti boleh pakai ASI, maka ibu bisa, kalau ASInya ibu banyak, nanti pada saat nyusuin ibu semangat ASI ya. Semoga nanti bisa pakai ASI, jadi ASInya bisa tumpah-tumpah. Nanti cara penyimpanannya boleh pakai botol kaca atau pakai plastik. Yang penting kalau pakai botol kaca itu botolnya harus bersih dulu. Jadi disiram pakai air panas dulu boleh, nggak apa-apa. Habis itu ngisinya jangan penuh-penuh ya, karena dia kan bisa menguap. Tutupnya biasanya lepas itu. Gitu. Terus memerasnya disimpan dalam wadah kaca atau tempat yang tertutup. Jadi kalau misalnya pakai plastik dia ada yang klip, itu tertutup. Jangan sampai ada udaranya, buang dulu udaranya. Terus habis itu kalau misalnya mau dihangatkan boleh ditaruh di kaca atau di panci hingga mencapai di atasnya. Jadi dia terendam. Iya, jangan panas-panas airnya tapi hangat aja. Ya, nggak boleh dipanasin di air mendidih. Ya, di kompor nggak boleh. Terus habis itu didihkan air, bila dipindahkan di susu, maka pakai susu formula itu airnya harus air panas yang matang ya. Terus habis itu jika mendinginkan susu boleh disimpan di lemari pendingin. Nanti di buku pink itu sudah ada cara panduan cara penyimpanan ASI, berapa lama ASI ini bisa tersimpan. Kalau ternyata bisa disimpan di kulkas ibu 2 pintu, maka itu bisa disimpan lebih dari 6 bulan gitu ya. Tapi kalau 1 pintu enggak bisa lebih dari 6 bulan gitu. Semangat ya Bu ya. Jadi ibu tetap makan yang banyak, nutrisinya tetap harus terpenuhi. Ibu hamil tidak ada pantangan makanan. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya Bu, saya sudah paham. Sudah paham Bu? Oke, jadi habis ini nanti tetap kontrol ya. Kontrolnya 1 bulan lagi, nanti ibu kontrol boleh ke dokter karena ibu nanti kan pasti dirujuk ke penyakit ya, dokter penyakit dalam ya Bu ya. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak Bu, kayaknya sudah. Semangat ya Bu ya. Ya. Nanti kita satu suara sama suami, jadi dalam perawatan anaknya bukan hanya ibu saja yang terbebani, tapi suami dan keluarga tetap harus mendukung. Begitu? Ya, Bu. Oke, semoga sehat selalu Ibu. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Iya, hati-hati di jalan Bu. Kemudian kita melakukan pendokumentasian, telah dilakukan pemeriksaan pada ibu hamil. Kemudian setelah itu kita catat di dalam buku pink ibu.